Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya sebagai salah satu perwakilan dari kelompok 16 kelas B 2018 untuk dapat menjelaskan mengenai nutraceutical carnitin. Berikut merupakan nama-nama anggota kelompok 16, yaitu ada Novitasari, Rosanti Wahyu Saputri, Dini Nugraha Warsito, Cindy Puspita Perdana, Dienda Putri Ramadhani, Rida Siti Ruhama, Sela Fajarisma, Zahra Praselia, Alia Nur, dan Dia Trisadinda. Kalian tahu nggak sih apa itu carnitin? Yuk, mari kita simak sama-sama penjelasan berikut ini. Berikut ini merupakan gambar struktur dari carnitin itu sendiri. Carnitin juga biasa disebut sebagai 3-hidroksi-4-trimetilamonio butanoat. Selanjutnya yaitu karakteristik fisikokimia dari carnitin. Memiliki rumus molekul yaitu C7H15NO3, memiliki berat molekul 161,99, titik leburnya 208 sampai 212 derajat Celcius. Memiliki kelarutan yaitu bebas larut dalam air, tidak larut dalam aseton dan diklorometana atau metilen klorida. Untuk kelarutan air yaitu 2500 gram per liter dalam suhu 20 derajat Celcius. Dan untuk penyimpanannya yaitu di tempat yang dingin dan kering, jangan membeku, jauhkan dari cahaya dan panas yang terlalu kuat. Carnitin juga terdapat dalam dua bentuk isomer, yaitu bentuk D dan L, yang memiliki sifat biokimia dan farmakologis yang berbeda. Carnitin yang terjadi secara alami hampir selalu merupakan isomer L, sedangkan isomer D biasanya diperoleh dari sintetis kimia. Isomer L adalah substrat untuk carnitin asetiltransferase dan merupakan satu-satunya isomer dengan aktivitas biologis. Tetapi isomer D bertindak sebagai inhibitor kompetitif, mengganggu oksidasi asam lemak dan produksi energi. Aktivitas fisik menyebabkan peningkatan kadar serum asetil L-karnitin, C4 atau C8 asetil karnitin, propinil karnitin, dan butyrobetain, dan penurunan kadar. Untuk reaksi biokimia nutrisi didasarkan pada reaksi reversibel antara karnitin dan gugus asil lemak rantai panjang. Berikut merupakan bentuk reaksinya, yaitu terdapat karnitin ditambah asil koenzim A menjadi asil L-karnitin ditambah koenzim A. Bentuk ini terdapat pada buku Lockwood 2007. Selanjutnya merupakan analisis carnitin. Di sini terdapat dua metode menggunakan kromatografi gas dan juga HPLC. Kenapa sih analisis carnitin menggunakan kromatografi gas? Karena carnitin dan esternya itu bersifat sangat polar dan merupakan senyawa non-volatil atau biasa disebut senyawa yang mudah menguap. Sehingga derivatisasi untuk menghasilkan analog yang mudah menguap diperlukan sebuah analisis kromatografi gas atau GC. Penentuan GC untuk analisis carnitin itu sendiri mencapai batas deteksi biasa asil carnitin dengan rentang di bawah mikromol per liter. Carnitin dan esternya tidak stabil di atas suhu 100 derajat Celcius dan menghasilkan sebagian desmetil crotonoyl betain atau cincin oksibuktirolakton ditambah trimetilamina. Dengan kehadiran NaOH dan NaBH4, carnitin terdekomposisi pada suhu 160 derajat Celcius untuk oksirobutyrolakton dan kemudian keempat buktirolakton yang dihasilkan sebagai analisis sebagai bentuk carnitin. Berikutnya yaitu menggunakan metode HPLC atau High Performance Liquid Chromatography, yaitu menggunakan kolom fase terbalik untuk mengevaluasi carnitin, karena carnitin hanya memiliki penyerapan kromoforik lemah dan non-spesifik pada Imax yaitu 210 Nm dikarenakan gugus karboksilnya. Sebuah derivatisasi prekolom yang diperlukan sehingga detektor UV dan fluorensi dapat digabungkan dengan kromatografi cair. Penggunaan kromofor yang berbeda bereaksi baik dengan gugus karboksil atau dengan gugus hidroksil carnitin.
Kemudian untuk dosis rekomendasi karnitin ini sendiri yaitu 2-4 gram per hari. Untuk sumber bahan nutrasetikal yaitu ada di jantung, otot rangka, hati, ginjal, dan cairan ekstraseluler. Karnitin juga bisa didapat dari makanan, terutama dari makanan hewani seperti daging dan susu. Lalu untuk teknologi manufaktur atau ekstraksi atau fermentasi berupa sintesis kiral dari butirolakton. Untuk level keamanan atau GRAS Notage, bisa kita lihat bersama-sama pada tabel berikut bahwa nutraceutical karnitin ini yang dapat kita temukan pada jantung. Nah, di sini memiliki produk manufacturing atau teknologi manufacturing atau ekstraksinya berupa sintesis kiral dan butirolakton dan sudah diakui untuk GRAS Notage itu sendiri. Diakui atau dapat dikatakan bahwa produk ini memang aman digunakan dan sudah terjamin. Untuk analisis teknologinya sendiri menggunakan kiral HPLC atau HPLC MS. Berikutnya adalah data toksisitas atau LD50. Untuk LD50 pada mencit yaitu 19,2 gram per kilogram. Untuk LD50 oral akut dari L-karnitin pada tikus Wistar yaitu 2000 mg per kbbb. Selanjutnya ada profil metabolisme dan bioavailabilitas. Untuk fisikal atau endogennya level pada 9 mg per liter, dietary levelnya yaitu 3-97 mg per 100 gram meat. Untuk nama metabolitnya yaitu asetilkarnitin, C4 atau C8 asetilkarnitins, propional karnitins, butyrobetain, asetilkarnitin. Untuk bioavailabilitas yaitu 14-18%. Berikut ini merupakan data klinik yang kita dapat pada tabel 1 merupakan hasil perubahan klinik setelah penggunaan L-karnitin pada tubuh. Di sini berupa persentase dari beberapa komponen sebelum dan sesudah penggunaan L-karnitin itu sendiri. Yang pertama yaitu terdapat hasil kliniknya, lalu ada tingkat pembuahan, ada perubahan klinis setelah pemberian L-karnitin untuk perkembangan embrio pada hari ketiga setelah inseminasi, dan yang terakhir ada perkembangan blastokista pada hari kelima setelah inseminasi. Kita dapat melihat bersama-sama untuk hasilnya dari sebelum dan sesudah itu rata-rata memberikan nilai yang meningkat seperti itu melalui bentuk persentase maupun jumlah angka minim kurang lebihnya pada tabel tersebut. Efek samping pada L-karnitin ketika dikonsumsi dalam jumlah kira-kira 3 gram atau 0,11 ons per hari, karnitin dapat menyebabkan mual, muntah, kram perut, diare, dan bau badan yang berbau seperti ikan. Efek samping lain yang mungkin terjadi termasuk ruam kulit, kelemahan otot, atau kejang pada orang dengan penderita epilepsi. Kemudian untuk bentuk sediaan di pasaran, kita bisa menemukan produk L-karnitin biasanya berupa suplemen dan juga dalam bentuk tablet, bahkan juga dalam bentuk yang dibungkus kapsul keras seperti itu. Untuk profil farmakokinetiknya terdapat komponen C-Max yang mencapai 12,4 gram per mililiter. Untuk T-Max-nya tidak ada, untuk T setengahnya juga tidak ada, dan AUC-nya mencapai 0,12 gram jam per mililiter. Untuk data sinergisme obat atau nutracetikanya, asetil L-karnitin dan L-ornitin dengan indikasi sebagai pelepasan hormon pertumbuhan, dan asetil L-karnitin dan resveratrol dengan indikasi sebagai penuaan dan gangguan otak. Selanjutnya yaitu klaim interaksi yang menguntungkan dengan obat atau nutracetika lain. Di sini L-karnitin dengan isotretinoin dengan indikasi jerawat kistik. Interaksinya yaitu isotretinoin memunculkan beberapa efek samping berupa hepatotoksik fatal yang terkait dengan asam valproat, tioacetamid, dan pada pasien setelah hemodialisis yang mengakibatkan pengurangan kram otot, hipotensi, dan kapasitas lain. Setelah pasien yang memakai atau mengonsumsi L-karnitin itu bersamaan dengan isotretinoin,
memberikan efek samping yaitu dapat menghilang dalam 5-6 hari dengan pengobatan L-karnitin dan kadar enzim hati dan otot kembali normal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan isotretinoin dan L-karnitin ini dapat mempengaruhi efek samping yang ditimbulkan dari indikasi penyakit jerawat kistik itu sendiri dan dapat mengurangi efek sampingnya sehingga dapat meningkatkan kadar enzim dan otot kembali normal. Lalu di sini terdapat produk kombinasi dari nutracetika L-karnitin itu sendiri, bisa kita lihat bersama. Di sini terdapat produk suplemen yaitu propionat ditambah asetil L-karnitin. Kemudian ada chitosan ditambah L-karnitin dan juga L-karnitin ditambah dengan magnesium. Dan yang terakhir merupakan daftar pustaka atau referensi yang kami gunakan untuk mencari mengenai bahan karnitin yang dapat digunakan sebagai nutracetikal itu sendiri. Baik teman-teman semua, semoga apa yang sudah kami sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.